Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji hanya bagi Allah Rabb semesta alam. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada kedua hasanah kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kabar solih dan solihah SDS Mentari Arido Islamic School? Semoga kalian selalu sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana liburan semester satunya? Menyenangkan? Tentunya menyenangkan ya. Nah, jumpa lagi dengan Bu Guru Uswah pada video pembelajaran kali ini. Seperti biasa, yuk sama-sama kita niatkan belajar kita hari ini hanya untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk menambah keberkahan kita hari ini, sama-sama yuk kita baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu, berilah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang solih. Amin. Solih dan solihah, tahukah kalian, negara Tiongkok baru saja merilis matahari buatan. Perangkat tersebut diharapkan bisa berpotensi menghasilkan sumber energi bersih yang kuat. Mengapa dijuluki sebagai matahari buatan? Ya, karena panasnya bisa 10 kali lebih panas dari inti matahari yang panasnya mencapai 15 juta derajat Celcius. Wow, panas sekali ya. Mengapa ya negara Tiongkok sampai mengembangkan penelitian energi matahari buatan? Seberapa pentingkah energi matahari untuk kita? Seperti yang kita ketahui, matahari merupakan salah satu sumber energi terbesar yang ada di bumi. Pernahkah terpikirkan oleh kita apa yang akan terjadi jika energi matahari sudah tidak bisa bersinar lagi? Kira-kira apa saja ya sumber energi selain dari matahari? Dalam Al-Quran surat Al-Waqi'ah ayat 71 sampai 74, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aitumun naral lati turun a'antum ansha'tum syajarataha am nahnul munsyi'un nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin fasabbih bismi rabbikal azim. Yang artinya, maka terangkanlah kepadaku api yang kamu nyalakan dengan menggosok-gosokkan kayu. Kamukah yang menjadikannya kayu itu, atau kamikah yang menjadikannya? Kami jadikan api sebagai peringatan dan bahan yang berguna bagi para musafir di padang pasir. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang maha besar. Dari ayat tersebut, ternyata sumber energi panas bisa berasal dari api. Api yang bersumber dari gesekan antar kayu. Masya Allah. Bicara mengenai api, Bu Guru jadi teringat kisah Nabi yang berkaitan dengan api. Siapa ya? Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang nabi dan rasul yang memiliki keberanian dan mukjizat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberaniannya melawan Raja Namrud dari Babilonia yang mengaku sebagai Tuhan. Ia menghancurkan berhala-berhala dan membakar patung-patung yang menjadi sesembahan kaumnya. Dan hal ini membuat Raja Namrud murka. Raja Namrud pun memerintahkan para pengawalnya untuk menangkap Nabi Ibrahim dan memasukkannya ke dalam api. Namun atas izin Allah, api yang panas pun tak sanggup membakarnya. Masya Allah, inilah salah satu mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Solih dan solihah, jika kita berada di sekitar perapian seperti api unggun atau di dekat kompor yang menyala, kita bisa merasakan panas atau hangat dari api. Mengapa ya? Apakah panas bisa berpindah?
Panas merupakan salah satu energi. Energi panas tidak dapat terlihat, namun dapat dirasakan. Energi panas memiliki sifat berpindah. Umumnya berpindah dari benda yang panas ke benda yang dingin. Nah, oleh karena itu ketika kita berada di dekat api, kita bisa merasakan panasnya api karena panas dari api berpindah ke tubuh kita secara radiasi. Solih dan solihah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam raya ini untuk kita nikmati dan kita kelola dalam rangka memenuhi kebutuhan. Energi matahari yang Allah ciptakan merupakan sumber energi terbesar. Dengan cahaya matahari, tumbuhan bisa melakukan fotosintesis dan menghasilkan oksigen yang diperlukan oleh seluruh makhluk hidup. Dengan cahaya matahari, petani garam bisa menguapkan air laut dan mengolahnya menjadi garam. Dengan cahaya matahari juga, kita bisa mengeringkan pakaian, nelayan bisa menjemur ikan, petani bisa menjemur padi, dan masih banyak lagi manfaat dari matahari. Tentunya, sebagai khalifah di muka bumi, manusia harus mengelola alam ini dengan penuh tanggung jawab dan memperhatikan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Perilaku orang yang tidak bertanggung jawab dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Perilaku tersebut dapat mengganggu hak orang lain atau bahkan hak orang lain menjadi tidak terpenuhi. Pelaksanaan kewajiban yang tidak dilakukan dengan penuh tanggung jawab dapat menimbulkan masalah sosial. Masalah sosial merupakan kondisi yang tidak diinginkan ada di dalam masyarakat karena dapat mengganggu ketentraman masyarakat sehingga diperlukan kesepakatan bersama untuk mengatasinya. Solih dan solihah, pada tema 5F, panas dan perpindahannya, kita akan mempelajari panas dan perpindahannya, iman kepada Rasul dan ulul azmi, interaksi manusia dengan lingkungan alam dan budaya, hak, kewajiban, tanggung jawab, dan permasalahan sosial, jenis-jenis lari, gambar cerita, dan terakhir, perbandingan serta skala. Bagaimana? Sudah tidak sabar untuk mempelajari tema 5F? Solih dan solihah, tetap semangat dalam menuntut ilmu. Karena Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Lelah mau belajar hari ini, insya Allah tidak akan sia-sia jika selalu diniatkan karena Allah. Kalau kata Imam Syafi'i, barang siapa yang tidak mau merasakan pahitnya belajar, maka ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Demikian penjelasan dari Bu Guru Uswah. Semoga Allah selalu memudahkan kalian dalam menuntut ilmu. Kita akhiri dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, segala sanjungan hanya untukmu. Aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Engkau. Aku memohon ampun dan bertaubat kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.